diceritakan sedikit boleh tentang Keraton Ngabang nih, Landak nih. Nah, jadi awal mula kerajaan Landak ini kan berasal daripada kerajaan Hindu. Jadi kerajaan Landak memiliki dua fase, pertama kerajaan Hindu, kedua fase kerajaan Islam. Fase kerajaan Hindu itu berdiri 1292 Masehi. Itu yang berasal dari terah kerajaan Singosari Majapahit. Setelah Majapahit runtuh, barulah terah itu nyambung ke kerajaan Majapahit gitu. Nah, jadi pada tahun 1472 kerajaan Landak memeluk agama Islam. Yang pertama kali memeluk agama Islam adalah Raja Raden Abdul Kahar, yang mana makam beliau berada di Desa Munggu, sekitar 9 km dari Kota Ngabang. Insya Allah kalau nggak ada halangan, tidak ada hambatan, mungkin setelah ini kita ke sana. Mudah-mudahan disampaikannya kita ke sana. Jadi ke sanalah pertama kali pusat kerajaan Islam Landak. Jadi ini adalah istana kerajaan Landak yang terakhir. Nah, ini istana kerajaan Landak yang terakhir. Pertama mula berdiri itu di Angkrat Batur, daerah Sepatah, sekitar 50 km dari Kota Ngabang. Sampai sekarang posisi bekas istana itu masih terjaga dengan baik dan sebagai hutan lindung. Jadi memang masyarakat di kampung sana menjaga itu tanah sebagai warisan leluhur kerajaan Landak pada masa Hindu. Pada tahun 1472 kerajaan Landak berpindah ke Desa Munggu. Berpindah ke Desa Munggu sampai tahun 1703. Nah, jadi pada tahun 1703 kerajaan Landak dipindahkan kembali ke Desa Bandong, ya, yang berjarak sekitar 3 km dari Kota Ngabang. Nah, itu tidak berlama, sekitar 60 tahun, 1768 sebelum Pontianak berdiri. Jadi kerajaan Landak istana dipindahkan ke Kota Ngabang sekarang. Awal mula daerah ini bernama Traju Mas, tempat persinggahan para pangeran-pangeran atau dari raja-raja dari kerajaan lain yang mau menuju ke Desa Munggu. Karena Desa Munggu dulu peradaban kerajaan Landak itu terkenal dengan intannya, terkenal dengan emas dan intan. Makanya kota Landak sekarang dinamai kota Intan. Seperti itu. Karena pada masa Pangeran Sancyanata Kusumatua itu pernah menemukan intan kobi, intan terbesar yang dimiliki oleh kerajaan Landak. Yang mana intan tersebut pernah membuat antara kerajaan Landak dengan Matan itu pernah sengketa hak kepemilikan daripada intan tersebut. Karena intan tersebut pada masa itu dipegang oleh Ratu Sukadana yang bernama Ratu Mas Jaintan. Ratu Mas Jaintan ini merupakan adik daripada Pangeran Anom Jayakusuma, adik daripada Raja Kerajaan Landak. Nah, gitu. Jadi intan itu dipegang oleh beliau. Setelah Raja Matan meninggal, jadi Ratu Sukadana ini diangkat menjadi ratu karena putra mahkota masih kecil. Jadi beliau memerintah. Setelah beliau meninggal dalam pengasingannya di daerah Yogyakarta, itu kan masa pejuang waktu itu. Jadi beliau meninggalin di sana. Jadi intan ini menjadi perebutan antara kerajaan Landak dengan Matan. Matan pengen menguasai, sedangkan Landak berhak atas intan tersebut karena intan ini istilahnya pusaka kerajaan Landak. Jadi intan itu seberat 367 karat. Jadi intan terbesar ketiga di dunia sampai saat ini. Nah, setelah daripada Ratu Inggris kan, yang paling terbesar di dunia, itu yang merupakan intan ketiga terbesar di dunia. Tapi kondisi sampai sekarang intan tersebut gaib. Tidak tahu entah kemana. Nah, jadi seperti itu. Konon katanya dibawa pulang kembali ke Landak, tapi tidak tahu sampai sekarang posisinya tidak tahu. Maklumlah barang itu kan bisa misteri ya, bisa gaib, barang itu bisa kembali ke alam. Seperti itu. Itulah legenda kerajaan Landak dan asal muasal daripada gelar nama Kabupaten Landak sebagai Kota Intan. Jadi kerajaan Landak ini merupakan kerajaan Islam tertua di Kalimantan Barat. Kenapa kami berani mengatakan Islam Landak tertua di Kalimantan Barat? Karena terhitung tahun 1472 Masehi. Nah, itu setara dengan kerajaan Demak di Jawa. Kerajaan Demak berdirikan 1478 setelah Majapahit runtuh. Seperti itu. Jadi perbandingan antara kerajaan Landak dengan dengan kerajaan Demak itu hampir setara keislamannya. Nah, seperti itu. Nah, jadi makanya kami mengklaim kerajaan Landak merupakan kerajaan tertua di Kalimantan Barat dan kerajaan Hindu juga dia termasuk kerajaan yang awal mula berdiri. Nah, jadi Raja Abdul Kahar ini merupakan anak daripada Raja Pulang Pali ke-7, yang mana Raja Pulang Pali ke-7 ini berasal dari Majapahit. Nah, jadi Raja Pulang Pali ke-7 ini menikahi putri Darah Hitam, putri Tanjung Selimpat yang berasal dari Landak, yang mana sampai sekarang dinamai ya istilah nenek moyang orang-orang Dayak. Seperti itu. Jadi antara Melayu Landak dengan Dayak Landak itu buat beradik.
dua beradik, yang satu menurunkan raja-raja, yang satunya menurunkan daripada generasi-generasi suku yang ada di pedalaman Kabupaten Landak. Nah itu yang dari darah hitam tadi. Karena darah hitam ini kan pertama kali menikah dengan raja, setelah itu beliau bercerai dengan raja karena ada suatu perjanjian dengan Ria Siner, makanya permaisuri darah hitam tadi dilepas. Ketika itu permaisuri darah hitam lagi hamil tua. Nah jadi ketika raja waktu itu melepaskan permaisuri darah hitam, dia membuat perjanjian dengan pemuda Ria Siner tadi. Nah jadi boleh Anda menikahi permaisuri, tapi dengan syarat, 3 syarat. Yang pertama, kamu tidak boleh menikahi darah hitam sebelum dia melahirkan anaknya, karena itu anak dari hasil perkawinan beliau dengan raja. Yang kedua, apabila anak itu lahir laki-laki, berilah nama Raden Ismahayana atau Raden Iswara Mahayana. Yang ketiga, ketika Anda menikahi darah hitam, maka gelar permaisuri dicopot, tidak dipakai lagi seperti itu. Makanya setelah dicopot maka jadilah rakyat biasa seperti itu, tidak jadi permaisuri lagi. Nah, setelah itu maka dari itu kerajaan Landak dari Anggrek Batur dipindahkan ke Desa Munggu. Nah, karena antara Ria Siner dengan darah hitam ini membuka lahan baru di Desa Munggu. Nah, lahirlah Raden Iswara Mahayana tadi. Setelah lahir, setelah merangkat dewasa, beliau merantau di daerah Melaka dan memeluk agama Islam. Setelah memeluk agama Islam, beliau pulang ke negeri Landak dan menyebarkan agama Islam seperti itu. Nah, jadi kondisi makam beliau sampai sekarang pun masih terjaga dengan baik dan sudah direnovasi pembangunannya. Nah, jadi mudah-mudahan hari ini kita bisa ke sana gitu kan. Nah, dengan kondisi cuaca yang tidak memungkinkan, ya mudah-mudahan Allah mengabulkan niat kita untuk sampai di sana. Jadi makam beliau itu panjang sekitar 2 meter lebih. Jadi sangat tinggi ya, posisi beliau itu tinggi, postur badannya tinggi. Nah, karena beliau itu hampir setara kehidupannya dengan para wali songo. Nah, mungkin itu yang bisa saya ceritakan secara singkat. Nanti apabila ada pertanyaan mungkin bisa saya jawab dengan sedetail-detailnya seperti itu. Baiklah, cukup sekian sejarah yang saya sampaikan pada hari ini. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang atas informasi yang telah diberikan. Boleh kalau mau ditanya-tanya. Kalau mau saya tanya nih, untuk Pemda setempat ada untuk untuk sumbangsihnya untuk pembangunan ini atau perawatan begini? Ya, sampai saat ini sih untuk pemerintah setempat Kabupaten Landak ini hanya perawatan kebersihan. Ya, untuk pembangunan sampai sekarang ini belum ada. Cuman setiap tahun kami juga dapat kucuran dana dari pemerintah untuk mengadakan acara sakral, yaitu acara Tumpang Nagari. Tumpang Nagari ini merupakan acara ritual adat setiap tahunnya seperti di Pontena Hall. Jadi di Ngabang ini, di Landak ini dinamakan Tumpang Nagari dan Ziarah Akbar. Nah, seperti itu. Itu setiap tahun. Tahun kemarin kami tidak mengadakan karena masih pasca corona ini. Jadi anggaran semuanya dialihkan fungsi untuk corona. Tapi dari pemerintah masih ada sumbangsi lah gitu ya? Masih ada. Nah, cuma tidak sebesar yang kita harapkan seperti itu. Untuk pembangunan kami mengharapkan sekali bantuan dari mungkin masyarakat luas atau masyarakat Kalimantan Barat yang peduli dengan sejarah atau pemerintah setempat yang terkait baik Landak maupun pemerintah provinsi seperti itu. Kalau ada bantuan ya kami mohon, mengharapkan sekali karena kondisi keraton sekarang pun udah bocor. Nah, kita tahu sendiri yang sekarang kita tinjak lantai pun udah basah. Betul. Nah, tadi pun bola lampu tadi mungkin putus karena udah kejatuhan air mungkin. Jadi pas saya hidup tadi putus dia lampu. Nah, itu sangat memprihatinkan sekali. Jadi perlulah istilahnya bantuan dana atau kucuran dana dari pihak manapun. Nah, kami sangat mengharapkan itu dan kami berterima kasih kalaupun ada seperti itu. Nah, baru-baru kemarin kami juga sudah merenovasi makam itu dengan kucuran dana dari salah satu dewan yang di Landak gitu kan. Nah, juga kami juga mengharapkan mencari dana kemarin itu dari masyarakat setempat. Ya, sekarang udah dibangunlah. Ya, tidak semua makam, cuman ada beberapa makam yang kami atapi gitu seperti itu. Karena kondisi makam raja-raja yang di belakang ini pun sudah cukup memprihatinkan. Kurang ada istilahnya bantuan dana dari manapun seperti itu. Terima kasih Pak, nanti supaya mudah-mudahan dengan beredarnya video ini bisa menambah untuk para donatur untuk terketuk hatinya untuk berbagi, untuk melestarikan budaya khususnya di Landak ini, Keraton Landak ini, supaya tetap terjaga keasliannya,
cagar budaya kan harus dipertahankan. Iya. Makasih informasinya. Iya, Pak. Sampai ketemu lagi kita di rencana di makam sana ya, makam Ya, aja. di makam Mudah-mudahan ada waktu kita ke sana lagi. Makasih Pak. Iya, iya, sama-sama. Nak berkayu ke kampung seberang, air pasang deras gelombang, adik cantik hati pun bimbang. Abang nak kenal si adik saya, pergi berkayu ke kampung Tanjung, banyak bunga ke pinggir jalan, nak diambil hati pun bimbang. Adik cantik nan abang sayang, you nak berkayu ke kampung seberang, you nak berkayu ke kampung seberang. Darilah hulu sampailah hilir, kayu perahu sampai Muare. Darilah hulu sampailah hilir, adik cantik si anak dare, sungguh sayang abangan adik. Adik cantik si anak dare, sungguh sayang abang adik. Yo nak berkayu ke kampung seberang, yo nak berkayu ke kampung seberang. Adik cantik si